Jenderal Polisi Idam Aziz sejak dilantik pada November 2019 merupakan Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang ke-24 setelah menggantikan Jenderal Tito Karnavian sebelumnya. Sejak menjabat sebagai pimpinan tertinggi di Kop Bayangkara itu, Jenderal Polisi Idam Aziz terkenal galak dengan anggotanya. Beberapa fakta yang dilakukannya terhadap anggota kepolisian untuk membangun kepolisian itu sendiri dan dalam adalah sebagai berikut. Jenderal Polisi berbintang 4 ini menegaskan, meminta, mengarahkan agar pihak kepolisian, agar anggotanya di jajaran kepolisian menghindari gaya hidup bermewah-mewah. Bukan tanpa alasan, karena gaya hidup mewah akan semakin menjauhkan masyarakat dengan pihak kepolisian. Langkah yang diambil Kapolri yang baru menjabat itu banyak diapresiasi oleh berbagai pihak. Meneruskan langkah yang dilakukan pendahulunya Jenderal Tito Karnavian, Jenderal Polisi Idam Aziz pun terkenal sangat antisipatif dengan anggotanya di jajaran Direktorat Narkoba yang tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan penindakan terhadap bandar-bandar narkoba. Sebutan ayam sayur pun disematkan kepada anggotanya di jajaran narkoba yang tidak berani melawan pengedar narkoba. Langkah dan cara yang diambilnya mengganti, mencopot para dir narkoba yang tidak mencuri banyak mendapat apresiasi dari masyarakat. Bapak boleh ngecek semua para Kapolda. Saya sudah bilang sama dir narkoba, kalau dia takut-takut, saya cari pemain pengganti. Banyak ini pemain pengganti itu kalau dir narkobanya ayam sayur. Jadi saya pengen semua dir narkoba saya itu jangan ada yang ayam sayur. Itu kayak dir narkoba Metro itu bagus. Dir narkoba Sumut, Riau. Tidak hanya sampai di situ, Jenderal Polisi Idam Aziz juga mengarahkan pada pemerintah daerah, mulai dari tingkat gubernur sampai dengan bupati, agar menjadikan polisi sebagai mitra untuk melakukan pembangunan daerah. Ia juga menekankan bila ada anggotanya yang meminta jatah proyek agar dilaporkan langsung kepadanya. Langkah yang diambil Kapolri tersebut sangat diapresiasi oleh masyarakat. Dan saya juga minta para Kapolres tidak merupakan bagian dari permasalahan yang ada di daerah. Karena juga bukan rahasia umum, banyak juga Kapolres itu kalau dia minta proyek, nah ini bagian masalah nih, berarti dia konspirasi. Kalau dia begitu, para gubernur, wali kota, silakan hubungi saya, nanti saya carikan pemain cadangan. Perhatian yang ekstra terhadap kinerja bawahannya tidak diragukan lagi. Pada masa pandemi COVID-19 ini, Jenderal berbintang 2 yang menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah pun dicopotnya. Hal tersebut karena kedua jenderal polisi yang menjabat Kapolda itu melalaikan dan membiarkan masyarakat berkerumun yang dianggap dapat menciptakan klaster baru penularan COVID-19. Ada dua Kapolda yang tidak melaksanakan perintah ya, dalam menegakkan protokol kesehatan, maka diberikan sanksi berupa pencopotan, yaitu Kapolda Metro Jaya. Ya. Kemudian yang kedua adalah Kapolda Jawa Barat. Ketegasan dan kemampuannya untuk memimpin Kop Bayangkara selama jabatannya juga diacungi jempol terhadap koordinasinya dengan pihak Tentara Nasional Indonesia yang sangat mumpuni. Di eranya tidak ada benturan antara TNI Polri, dan di eranya Tentara Nasional Indonesia mengambil sikap dalam membantu penegakan hukum.
Dan di eranya lah jadi pengantaran calon penggantinya. Diharapkan masyarakat banyak agar penggantinya juga sepertinya. Kami jelas terkait dengan masalah penanganan korupsi, anggota kami kalau memang ada yang terproses, bisa kita buktikan ya kami harus proses tuntas, karena itu bagian dari komitmen untuk menjaga marwah Polri. Itu sikap kami.